Assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku mau ajak teman-teman untuk buka belanjaan aku, stationery ya. Kenapa akhirnya aku belanja? Karena suami ternyata lebih senang aku buat video di balik layar yang gak kelihatan akunya. Jadi ketika aku bilang butuh sesuatu, suami langsung ya udah beli aja. Oke. Nah, di sini yang pertama aku beli ini plain loose leaf, kemudian brush pen, kemudian notebook ya. Notebooknya di sini aku pakai yang notebook titik-titik yang dot, jadi memudahkan ketika aku nulis. Total belanjaan aku di sini adalah Rp90.300 dan aku belinya ini dari Tokopedia. Tokonya itu berasal dari Bandung. Nah, kayak gini. Jadi 4 item ini aku beli. Nah, di sini ada washi paper ya. Kalau teman-teman asing sama washi paper, paling lebih dengernya washi tape ya. Untuk washi papernya nanti akan aku review di belakang ya. Simak video ini terus. Nah, di sini kenapa aku akhirnya beli buku jurnal dan lain-lain, karena aku berpikir biar jadi satu gitu loh. Biar dia itu ngumpul jadi satu dan gak hilang-hilang. Karena kemarin kertas sebenarnya gak masalah sih, cuman gampang lecek gitu. Untuk temanya sendiri di bulan April sini, karena ini remake video yang kemarin, jadi sama temanya, yaitu teman semangka yang minimalis, karena aku pun gak terlalu bisa doodle ya. Jadi kita buat sama aja karena judulnya remake. Di sini aku sekalian pengen nge-review gimana sih 1 minggu setelah aku mencoba untuk ngejurnal kegiatan, kemudian habit trackerku dan keuangan ya. Di sini menurutku sendiri sebenarnya sangat membantu sekali sih untuk journaling ini. Yang pertama, untuk ngisi waktu luang, karena di sini aku juga waktu luangnya banyak banget. Terus acara-acara penting itu nggak harus di handphone gitu. Jadi tiap malam sebelum tidur kita review, buka buku, mulai dari baca buku, kemudian pakai lotion, jadi lebih terkontrol. Untuk keuangan sendiri sih masih penuh tantangan ya, karena benar-benar dari awalnya aku sama suami termasuk tipikal yang agak suka beli jajan, kemudian harus tiba-tiba dibatasi, dan kita mencoba untuk menaati itu. Tapi menurutku itu adalah hal yang worth it untuk dicoba, karena teman-teman itu bisa tahu seberapa disiplin sih teman-teman itu dalam mengatur kegiatan dan uang teman-teman. Nah, untuk di halaman ini ada weekly planner. Di situ aku nulis tanggal ya, tanggal mini kalender gitu. Kemudian ada week 1, week 2, dan week 3. Kenapa sih di weekly di sini aku kasih kalender? Karena aku sering lihat kalender. Di sini juga nggak ada kalender ya. Jadi kalau tiap buka, oh ini butuh kalender ini, gampang. Nah, di weekly ini aku cuman buat 4 kotak yang itu per week. Jadi kegiatanku itu aku rangkum dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi hanya kegiatan-kegiatan penting yang aku tulis, bukan kegiatan sehari-hari aku. Untuk fungsi tanggalannya sendiri di sini adalah untuk aku lingkari, menandai bahwa tanggal itu aku punya acara yang harus aku selesaikan. Untuk saat ini sih masih banyak kosongnya ya, karena cuman acara-acara penting aja. Jadi daripada aku buat kayak di video-video lain, kalau teman-teman lihat gede gitu ya, jadi aku split aja untuk satu halaman, sekalian ngirit kertas. Mari sayangi bumi ini dengan salah satunya adalah ngirit kertas itu tadi. Nah, sekarang untuk habit tracker sendiri. Habit tracker di sini menurutku aku sangat amat terbantu dengan habit tracker ini. Karena apa? Malulah udah nulis, bikin video, masa nggak diisi. Nah, di habit tracker ini yang aku mulai menikmati dan enjoy itu adalah salah satunya baca buku. Karena di sini buku suamiku lumayan banyak yang bisa aku baca dan buku-bukunya bagus. Di sini aku baru menyelesaikan setengah buku untuk seminggu ini. Dan yang biasanya aku baca buku tuh ngebut sehari selesai, itu ternyata lebih enjoy untuk bacanya tuh pelan-pelan. Kayak di sini kan aku pakainya minimal 10 halaman sehari. Aku bisa baca 20 halaman atau per bab gitu, tapi lebih apa ya? Lebih mengetahui lah, lebih tahu dan lebih meresapi maksud dari buku itu tuh apa. Ya, terus pakai lotion pagi dan malam, ini juga sangat membantu sekali. Nah, di sini aku tambahin sedikit yaitu quotes dari buku yang sedang aku baca. Ikhtiar itu adalah usaha, tawakal itu adalah doa, dan doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepadanya. Nah, itu bagus tuh.
Kemudian aku kasih juga semangka kecil-kecil ya. Jadi menurutku untuk jurnal ini yang sangat-sangat berpengaruh di aku itu adalah di habit tracker dan budgeting. Untuk habit tracker itu untuk men-track karakter ya, kebiasaan kita membentuk kebiasaan baru, dan itu amat sangat membantu buat aku. Kemudian dalam seminggu ini juga aku sama suami sangat mencoba untuk mematuhi budgeting yang udah kami buat. Jadi dalam budgeting di sini aku juga ngobrol sama suami, segini cukup nggak, segini lebih nggak, atau segini gimana, dengan kita tuh lihat kebutuhan kita gitu loh. Jadi yang seenggaknya nggak boros-boros banget, tapi juga nggak yang sangat irit-irit banget sampai kita jadi pelit, itu juga nggak. Ini juga disesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Nah, di budgeting di sini, kalau kemarin ya, aku memisahkan kotak antara review budgeting dengan budgeting. Di sini aku jadikan satu. Oh iya, dan kemarin di review budgeting ya, di kolom Sinky Fun, kemarin aku nyebutnya Sinky Fun yang di budgeting April di video kemarin, aku dapat satu komentar, "Kak, yang bener itu Sinking Fun bukan Sinky Fun." Terima kasih banget ya untuk koreksinya, dan itu jadi salah satu koreksi juga buat aku. Terima kasih ya. Jadi kalau ada aku salah kata, salah ngomong, atau salah penulisan, please teman-teman yang tahu dan merasa aku salah, ingetin aja di kolom komentar. Aku akan sangat berterima kasih sekali sama teman-teman. Oke? Nah, budgeting sendiri di sini adalah hal yang salah satu favorit aku sih untuk buat budgeting ini. Karena apa ya? Ngitung duit jadinya kan. Kita jadi lebih aware. Yang seminggu ini aku rasain itu adalah aku jadi lebih aware sama uang, yang pertama. Yang kedua itu jadi aku merasa, aduh, nggak ada budget nih buat ini. Jadi kalau mau membeli sesuatu, itu rasanya tuh mikir gitu loh. Oh, harusnya bukan sekarang nih belinya gitu. Padahal sebenarnya uangnya ada, cuman kan udah dipos-poskan menurut kebutuhan ya. Jadi itu salah satu yang bisa untuk yang agak boros macam saya dan suami ya, itu bisa untuk sedikit menghemat. Tapi ya kembali lagi ya, namanya disiplin atau enggak itu kembali lagi ke diri teman-teman. Mengelola uang itu susah, tapi kalau kita terlalu boros sampai akhirnya nggak punya uang, itu juga nyusahin. Jadi jangan sampai nyusahin diri kita sendiri dengan nggak punya uang. Seenggaknya kalau bisa saving sedikit, saving lah. Kalau bisa kita irit sedikit, diirit lah gitu kan. Mungkin awal-awal berat banget mungkin awalnya. Biasanya jajan tinggal beli, biasanya pengen beli sesuatu tinggal transfer. Tapi sekarang karena kita udah buat budgeting kayak gini, mau nggak mau karena kita yang buat, kita juga harus mematuhi itu. Dan itu membuat kita tuh jadi mikir sendiri gitu loh. Malu lah udah buat budgeting kayak gini, masa nggak diterusin, masa nggak dijalanin gitu loh. Itu sih yang salah satu yang favoritku di budgeting ini gitu. Mau nggak mau kita harus ikutin apa yang udah kita tulis gitu. Kita punya target, kita punya keinginan sesuatu, kita punya keinginan untuk bayar sesuatu, atau kita ingin beli sesuatu dengan ngumpulin uang, itu akan rasanya lebih menyenangkan gitu. Jujur awal-awal di sini ketika masukin uang di sinking fund gitu kan, kok dikit ya, kan butuhnya uang segini gitu, kok cuman segini ya. Beda sama ketika kita lihat ATM uangnya ngumpul jadi satu, tuh beda. Apa ya, rasa mindset kita tuh beda. Ketika kita lihat di ATM uang kita ngumpul jadi satu, seumpama setelah kita buat sinking fund kayak gini, kita buat budgeting seperti ini, kita lihat uang di ATM itu benar-benar uang tabungan kita yang nganggur. Rasanya kan jadi sedikit banget, dan itu rasanya tuh kayak dikit ya uangnya, ternyata aduh nggak ada uang ya gitu kan. Ya kayak gitulah rasanya. Jadi yuk semangat budgeting ya. Di sini aku buat mini kalender di situ untuk memberikan tanda tanggal-tanggal belanja penting, kayak pulsa habis tanggal berapa, kemudian aku harus stok makanan di tanggal berapa. Ada kotak di bawah, ada 2 di situ juga untuk dana darurat dan keinginan ya. Dana darurat di sini adalah pengeluaran di dana darurat itu apa aja. Kemudian keinginan untuk bulan ini kita butuh beli apa aja. Nah, di sini aku juga menuliskan quotes ya yang di bagian bawah. Remember your goal and save your money. Jadi
ingat-ingat tujuan teman-teman apa, dan simpan uang itu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan teman-teman ya. Kayak gitu. Itu untuk budgetingku ya. Kemudian di halaman terakhir di sini aku akan tulis yaitu self review, masih sama seperti yang kemarin ya. Self review di sini tujuanku adalah aku pengen menilai diriku sendiri, tapi belum tahu juga nanti aku akan nulis model seperti apa ya. Entah ini beneran review atau sekarang kok aku jadi agak sedikit pengen menuliskan hal-hal penting yang terjadi di tanggal tertentu, jadi semacam mini diaryku dalam 1 bulan. Tapi nanti juga aku akan mereview diriku sendiri, gimana keadaanku mulai dari finansial, kemudian habitku dan lain-lain akan aku review di sini. Nah, ini dia. Simple ya, tapi untuk aku pribadi melihatnya itu sangat menyenangkan. Nah, di sini aku juga akan nge-review tentang washi paper yang udah aku janjiin tadi ya. Jadi washi paper ini sebenarnya adalah kertas lipat dari Faber-Castell. Aku beli ini harganya kalau nggak salah 15.500. Itu terdapat 10 motif, per motifnya itu ada 10 lembar kalau nggak salah. Dan di belakangnya itu ada polosnya. Jadi daripada aku beli washi tape ya yang harganya lumayan, mending aku beli kertas ini. Harganya 15.000, tapi dapatnya banyak bun ya. Ada bagian polos juga. Dan kertas ini juga tebel, menurutku lebih tebel ya. Gak gampang tembus ketika dikasih spidol atau apa gitu, karena 80 GSM kalau nggak salah. Warnanya juga lucu-lucu, motif tema-temanya juga banyak ya. Dan di depan kayak gini, jadi teman-teman bisa lihat motifnya itu ada apa aja di dalam satu bundle itu sendiri. Lama sih kayaknya habisnya ya. Nah, di sini aku juga mau nge-review tentang seminggu setelah aku menulis jurnal ya. Aku tulis ulang karena kan sebelumnya udah ada ya. Udah aku isi lah dalam seminggu kemarin. Nah, di sini udah mulai aku tulis kegiatan-kegiatanku, kemudian habit-habitku, biarpun 1-2 hari masih bolong ya. Terus budgetingku gitu. Kemudian untuk tanggal belanja aku kasih warna, kemudian bawahnya aku kasih keterangan. Dan terakhir, akhirnya aku nulis diary mini ini. Kayak gini diarinya, jadi hanya berupa kejadian penting di hari-hari tertentu, jadi nggak setiap hari aku tulis ya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.